Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook 26-30 Juli 2021. Pasar keuangan bergerak sideways, tetap optimis. Pasar investasi dalam negeri diwarnai sejumlah isu, diantaranya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%. Investor terus mencermati perkembangan PPKM darurat dan kenaikan kasus baru COVID-19 yang terus disertai dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Pasar keuangan tetap optimis dengan berlanjutnya capital inflow, sehingga ISG dan rupiah lanjut menguat. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 3.082.000 orang terinfeksi, 2.431.000 orang sembuh dengan tingkat kesembuhan masih tinggi 78,89%, dan 80.000 lebih orang meninggal. Minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apakah dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook 26 sampai dengan 30 Juli 2021. Lihat dari pasar modal, IHSG secara mingguan naik 0,48% ke level 6.101. Merupakan penguatan di minggu keempatnya dan sempat berada di level 7 minggu tertingginya. Namun terkoreksi profit taking di hari terakhirnya, menunjukkan investor yang tetap optimis sekalipun di tengah tingginya kasus COVID di Indonesia. Untuk berikutnya, IHSG kemungkinan masih akan ditahan profit taking di sekitar overbought areanya. Rupiah menguat tipis 0,03% ke Rp14.492 per dolar Amerika Serikat. Menguat di minggu yang ketiga walaupun tipis, ditopang oleh berlanjutnya aliran modal masuk ke pasar keuangan dalam pasar yang agak sideways. Sedangkan dolar global menguat. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah masih dalam rentang terbatas dengan bias menguat. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Pergerakan turun yield obligasi dan berakhir ke 6,298% pada akhir pekan, di tengah aksi beli investor asing di SBN. Sedangkan yield Treasury Amerika Serikat bias menurun di minggu ini. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 hingga 22 Juli 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Putusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari COVID-19. BI memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik akan lebih rendah dari sebelumnya, pasca penyebaran varian Delta COVID-19. Hingga triwulan 2 2021, perbaikan ekonomi terus berlanjut, terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja fiskal, dan investasi non-bangunan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5% hingga 4,3%. Dari hasil survei perbankan Bank Indonesia yang dilakukan pada Juni 2021 mengindikasikan secara triwulanan penyaluran kredit baru pada triwulan 2 2021 tumbuh positif. Hal tersebut tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang permintaan kredit baru sebesar 53,9%. Berdasarkan data transaksi 19-22 Juli 2021, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto Rp2,45 triliun, terdiri dari beli neto di pasar SBN sebesar Rp1,24 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp1,21 triliun. Perbaikan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Demikian program Fibis News Domestic Market Review and Outlook 26-30 Juli 2021. Saya Asido Situmorang undur diri. Selamat berinvestasi, sukses selalu bagi Anda. Salam Fibis.